Shalom saudara keluarga Tuhan. Dua orang ustadz berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, pertama dari Ustadz Abdul Somad berikut ini. Benar pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Baik, saudara penonton, itu videonya. Ustadz Abdul Somad berkata bahwa Yesus tidak disalib menurut ukuran Al-Qurannya. Lalu mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama berikut ini. Padahal umat Kristennya sendiri yang bilang bahwa Tuhannya lebih dari satu. Nggak mau satu, ini gimana sih? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga, enggak, satu. Pelan-pelan ya. Allah Bapa. Itu berapa? Satu. Allah Anak, ini berapa? Satu. Allah Roh Kudus. Satu. Jadi tiga dong. Enggak, satu. Satu tambah satu tambah satu, satu. Anak SD kelas 1 nggak ada kelas, bos. Nggak ada yang naik kelas. Satu tambah satu tambah satu, satu. Tiga, orang dia sendiri yang bilang, Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana satu? Baik, saudara keluarga Tuhan, itu pernyataan kedua Ustadz di video tadi. Dan pertama, khusus buat Abdul Somad, mohon buat Ustadz Abdul Somad, jangan menafsir ayat Alkitab menurut Al-Quranmu. Ayat-ayat Alkitab tidak boleh ditafsir ukurannya adalah Al-Quran. Tidak boleh sama sekali. Karena jarak antara Alkitab dengan Al-Quran beratus-ratus tahun adanya. Dan ingat Abdul Somad, bahwa yang lebih dulu muncul adalah Alkitab. Ya, baru kemudian beberapa tahun setelah itu Al-Quran juga muncul. Ya, Yesus lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Jadi gini, seandainya saya tafsirkan Al-Quran menurut ukuran Alkitab, saya bisa saja mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang nabi, karena Alkitab menyatakan bahwa tidak ada nabi yang bukan dari keturunan Israel. Ya, jadi jelas bahwa ya, menurut ukuran Alkitab saya, Muhammad itu bukan nabi. Ya, jadi sebenarnya dan baiknya jangan kita menafsir kitab orang lain, ukurannya adalah kitab kita sendiri. Tidak boleh, ya, karena itu tidak nyambung, tidak bakalan ada titik temunya. Ya, sekali lagi mohon buat Ustaz Abdul Somad, jangan pernah menafsirkan ayat Alkitab menurut ukuran Al-Quran, karena itu sangat jauh berbeda. Dan buat Ustadz Ahmad Kainama yang mengatakan bahwa Allah Kristen itu tiga, ya, saudara keluarga Tuhan, ya, dia menyampaikan hal itu atas ketidakpengetahuan tentang teologi Kristen. Dia buta tentang teologi Kristen, tetapi dia mencoba berkuar-kuar memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan menurut logikanya sendiri, ya, menurut keinginannya sendiri, dan bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi buat Ustadz Ahmad Kainama, saya katakan gini, kalau Yesus tidak disalib, ya, bagaimana orang bisa selamat? Apakah kita selamat dengan amal kita, perbuatan baik kita? Nah, saudara keluarga Tuhan, ya, siapa sih saya dan saudara sehingga kita bisa membalas atau membayar dosa kita dengan perbuatan baik? Ya. Bisakah kita menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita supaya kita masuk surga, supaya dosa kita diampuni? Saudara Tuhan, itu mustahil. Tidak mungkin kita menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita, ya. Dan itu tidak bakalan diterima oleh Tuhan, ya. Jadi yang menyelamatkan kita adalah hanya melalui penyaliban Tuhan dan juga hanya melalui kedatangan Kristus di dunia ini, ya. Jadi untuk kedua ustadz ini, saya mau katakan gini, bahwa Yesus menjamin keselamatan.
Coba perhatikan sejarah penyaliban. Ketika Yesus disalib, ya, dua orang yang berdosa disalib juga di sisi kiri dan di sisi kanannya, ya. Dan yang seorang malah bertobat, ya, menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan berkata kepada Yesus supaya Yesus mengingatnya ketika Yesus masuk ke dalam kerajaannya kelak. Dan apa jawaban Yesus terhadap pendosa yang bertobat ini? Yesus berkata bahwa hari ini juga kamu sudah bersama-sama dengan saya di Firdaus. Hari ini juga kamu sudah selamat. Hari ini juga kamu sudah bebas dari belenggu dosa. Hari ini juga kamu sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Ya, itu hal yang pertama, saudara Tuhan. Ya, sebagai bukti bahwa Yesus menjamin keselamatan. Dan kedua, selalu saya katakan bahwa ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan sebenarnya banyak ayat lain, tetapi saya kutip satu ayatnya aja. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ini merupakan jaminan keselamatan bagi kita. Ya. Siapa sih nabi? Siapa sih rasul? Siapa sih imam? Siapa sih ahli-ahli yang sudah mengatakan bahwa atau yang berani mengatakan bahwa mereka adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Saudara Tuhan, silahkan baca sejarah manapun. Saudara tidak bakalan menemukan seorang pun dari seorang nabi, seorang rasul, seorang imam, atau apapun jabatannya selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Hanya Yesus sendiri yang berani berkata bahwa Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup yang memberi hidup bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, buat kedua ustadz ini, buat Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ahmad Kenama, ya, mohon dan tolong jangan menafsirkan ayat Alkitab menurut kemauanmu, menurut ukuran kitabmu, ya, karena itu tidak bakalan nyambung dan tidak boleh, ya, karena jarak antara Alkitab dengan Al-Quran ini sangat jauh, jarak antara Yesus dengan Muhammad saja sangat jauh. Dan sekali lagi saya ingatkan buat Ustadz Somad, seandainya saya tafsirkan kitabmu menurut ukuran kitab saya, bagaimana perasaanmu? Enak nggak kalau seandainya saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu, ya, bukan nabi, tidak pernah menjadi seorang nabi menurut ukuran Alkitab saya, ya, karena Alkitab saya berkata bahwa ya, nabi itu hanya berasal dari keturunan bangsa orang Israel. Di luar orang Israel tidak ada nabi. Ya. Dan mungkin Ustadz Abdul Somad tidak terima, tidak enak hati dengan saya. Sama halnya ketika Ustadz Abdul Somad, ya, menafsirkan ayat Alkitab menurut ukuran Al-Quran. Ya, kami sebagai orang Kristen tidak terima pastinya, ya, karena itu bukan suatu kebenaran. Jadi hal ini perlu dijaga. Kalau ustadz berdakwah, berdakwahlah sesuai kitabmu. Ya, sampaikan isi kitabmu kepada jamaahmu. Jangan malah sibuk dengan kitab orang lain, tetapi kamu sampaikan kepada jamaahmu. Ya, itu tidak boleh dan itu yang membuat, ya, umat beragama ini tidak pernah menyatu. Ya, karena kalau sudah seperti itu pembahasannya, ya, yang ada pasti perdebatan, dan kalau sudah perdebatan, ya pasti hal-hal yang nggak enak muncul pastinya. Ya, jadi itu tidak boleh. Ya, kita perlu menjaga yang namanya toleransi. Ya, kita perlu menghargai satu dengan yang lain. Ya, kita perlu menghargai yang namanya perbedaan, dan kita juga harus menerima perbedaan. Jangan anti dengan perbedaan. Karena bagaimanapun kita di Indonesia ini memang sudah memiliki beberapa agama, bukan hanya satu agama. Ya, dan itu harus kita terima dengan lapang dada. Dan bagaimana supaya kita saling menghargai satu dengan yang lain, saling bisa berterima satu dengan yang lain, walaupun dengan perbedaan-perbedaan tertentu, hanya dengan menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Dan juga ketika para ustadz berdakwah, jangan berdakwah, ya, mengajarkan kitab agama orang lain, tidak baik. Ya, ajarkan
apa yang disampaikan oleh kitabmu. Ajarkan apa yang diajarkan oleh kitabmu sendiri kepada jamaah-jamaahmu. Itu lebih baik. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.